awalnya karena orang tua, sama orang tua masa ntar di editnya. Jadi sebelumnya emang dari kecil saya udah suka masak gitu di rumah gitu kan, udah suka bikin apa-apa di rumah tuh. Nah udah gitu, karena orang tua saya tahu kalau saya itu kurang pintar ya, kurang pintar, jadi untuk melanjutin ke S1 itu kayaknya berat gitu, karena kehidupan juga ya istilahnya kita nggak punya uang banyak buat kuliah anak-anak gitu kan. Oh kehidupan dulunya tuh sering banget ya, nggak juga biasa aja sesuai fakta ya, sesuai fakta ya. Maksudnya kita emang dari keluarga yang biasa-biasa aja, jadi nggak ada yang gimana-gimana. Kita orangnya orang prihatin semua, kita dididik sama orang tua juga prihatin, nggak macem-macem, nggak neko-neko. Jadi mama sama bapak tuh cuma memfokuskan sama sekolah aja, nggak untuk hal-hal yang lain. Kita emang zaman dulu juga kan beda sama zaman sekarang ya, istilahnya semuanya tuh serba terbatas. Nah udah gitu, saya dari 4 saudara, yang satu sempat kuliah juga, yang satu kakakku. Cuma udah gitu, aku aja yang kuliah juga itu cuma setahun dari perhotelan, karena di apa itu dulu lupa lagi, udah lama banget, di Trisula dulunya di Trisula itu kampus itu tuh baru berjalan 3 tahun. Nah kebetulan pas angkatan aku tuh paling banyak, ada 5 kelas. Setelah angkatan aku baru 2 kelas, udah 2 kelas nggak ada lagi. Jadi kampusnya sampai sekarang juga kalau tempatnya masih ada, cuma udah berubah gitu, udah bukan menjadi kampus kuliah lagi. Nah dari situ setahun kuliah. Nah yang lucunya dan itu juga pelajaran banget ya. Waktu beres kuliah itu aku kan training di Papandayan Hotel. Nah training itu sebenarnya cuma 3 bulan. Cuma karena di kampus udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak ada kuliahan lagi gitu kan, akhirnya aku memutuskan untuk terus aja training gitu kan. Terus aja training itu bisa sampai 6 bulan waktu itu, karena waktu itu yang training itu cuma 2 orang di situ tuh, aku sama teman aku. Nah pada saat training itu kita tuh berdua itu dipilih sama si chefnya itu ya, sok katanya, aku pengen lihat kalian berdua di sini katanya gitu, tunjukin kerjaan kalian katanya, karena ya siapa tahu kalau saya menyantar pas beres kita membutuhkan kalian gitu kan. Nah aku tuh sama teman aku tuh ya biasa namanya orang baru berkuliah, kita kan udah bingung kan mesti cari kerja di mana. Di situ aja kita perlihatkan semuanya, gue sama dia tuh kok jadi gue ya. Nah, aku sama dia tuh yuk kita bersaing sehat gitu kan, bersaing sehat udah aja bersaing sehat. Cuma pas kebetulan dia nggak nyampe 3 bulan dia keburu keluar dari training, akhirnya tinggal aku sendiri yang training kan. Nah pas habis 3 bulan di wisuda ya, pas di wisuda, malamnya di wisuda kebetulan chefnya datang, karena waktu itu wisudanya di Papandayan juga ya kan. Aku pergi sama mama waktu itu. Pas udah beres wisuda, chef aku datang ke aku tuh malam-malam itu, dia kebetulan lagi incas di situ, bilang gini, Dik, karena emang dari pertama saya udah ngeliat kerjaan kamu seperti apa, besok kamu langsung kerja katanya gitu. Jadi nggak ada istilah interview, jadi udah, oh ya udah kalau gitu makasih aku bilang gitu, kalau emang saya menghargai apa yang telah saya lakuin di sini karena gitu. Nah udah gitu besoknya langsung nggak pakai interview, udah langsung ada ke HRD, tanda tangan kontrak,
Nah pas waktu itu kebetulan nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan kontrak dulu, ya kan. DW dulu malahan, kalau sekarang tuh susah banget untuk jadi staff itu, mesti DW terus naik jadi apprentice, terus mesti udah gitu apprentice jadi kontrak, dari kontrak baru ke staff. Nah waktu itu emang karena masih zamannya langsung staff waktu itu tuh. Ingat waktu itu gaji pertama aku 300.000. Selama sebulan gitu. Ya sebulannya 300.000. Gajinya tuh ingat aku 300.000. Nah udah mulai kerja di situ sampai istilahnya berapa tahun ya, sekitar 3 tahun 4 tahunan di situ tuh. Nah selama kerja di situ tuh gaji aku tuh aku kasih ke mama. Ya sebagian ke mama, aku pegang ini, tapi tetap aja akhir bulannya diambil lagi gitu kan. Kenapa bisa kepikiran buat ngasih dulu ke mama? Iya soalnya ya tahu sendiri namanya laki ya, istilahnya suka main kemana-mana daripada misalnya nggak pergi uangnya kemana, akhirnya sama kasihin ke mama gitu ya. Lumayan lah ada hasilnya yang simpan buat ya sedikit bantuin gitu kan. Nah udah dari situ 3 tahun di Papandayan adalah kan Kawani kapal pesiar. Nah udah gitu tanpa tahu apa-apa, keluarga mama semua tuh nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya ngelamar ke situ, tapi masih ada uang waktu itu tuh sekitar 5 juta, ceritanya 5 juta, masih ada uang 5 juta. Nah akhirnya minta kan ke misalnya nyobain lah 5 juta, nyari uang 5 juta gitu. Ke kakak aku nanyain ke yang punya rumah ini, disangkanya bukan 5 juta, disangkanya 500.000. Udah aja akhirnya, ini adanya uang segini, ya udah dah kalau itu ambil aja. Nah pas udah nyampe Jakarta, udah interview udah lancar semuanya, udah tinggal berangkat. Nah tentu masalah uangnya 5 mesti ada 5 juta dulu zaman dulu gitu. Nah udah deh kata agentnya gini aja nih katanya gitu, kamu udah beres semuanya, udah lancar semuanya, udah masalah keuangan mah ntar aja dicicil katanya. Nah dari situ semenjak ke kapal cicilannya ke kapal, udah beres di kapal baru uangnya diganti sama ya cuma pertamanya doang ngasih berapa, 1 juta apa 2 juta gitu, sisanya dicicil. Nah kita balik lagi ke kapal. Nah di kapal itu kita tuh selama setahun. Kebetulan waktu itu kita bawa orang-orang Jepang yang dalam waktu itu dia dari ininya tuh dia ngadain turnya itu buat perdamaian, misi perdamaian mereka, perdamaian antara kalau kita bilangnya itu apa ya, kalau mendatangi napak tilas ya, jadi dia mendatangi negara-negara yang pernah dijajah sama dia. Itu tahun berapa? Tahun 19 berapa ya, 19 dua ya dua ya. Sama kan 2002 ya. 2022 ya 2003-an. Aku tuh ke kapal tuh 2001 ke kapal tuh 2003. Ibu kawin kapan ya? Sebelum kawin itu. Oh ya sebelum nikah itu masih bujang lah, masih ini. 2001 aku tuh menikah teh, berarti 19-an atau tahun 19-an. Nah begitu. Jadi yang negara dikelilingi itu dari mulai Mediterranean, terus ke
sampai ke Afrika sampai ke pokoknya semua negara-negara yang pernah jadi jajahan dia, ke Ethiopia juga. Nah, ke Ethiopia, ke ini, terus ke Middle East. Kalau Asianya mah ke Australia, terus ke pokoknya banyak gitu kan. Nah, udah selama itu. Cuma ada yang disayangkan ya, udah jalan terus semuanya. Nah, pas balik-balik itu nggak ngomong sama mama, sama keluarga itu ngomong. Tahu-tahu pas nyampe rumah, lah kau udah datang lagi, udah dia cerita gitu ya. Terus kata mama, gajinya mana? Banyak. Foto bukan duit. Foto doang segini nih, duitnya mana? Habis. Ya namanya waktu itu ya istilahnya jangan kemana-mana, foto belanja. Jadi yang dia bawa itu cuma foto doang. Yang dari situ semuanya. Tapi dulu belum nikah. Belum nikah. Uangnya mana? Nggak ada. Ada sih, ada cuma ya sekitar berapa ratus ribuan lah ya. Ada mungkin sekitar 1 juta mah ada. Juga nggak foto apa. Nah, begitu. Kerja lagi di Bandung, ada tawaran ke Jambi, kerja di Jambi selama berapa tahun, nggak nyampe setahun. Waktu itu posisi jadi CDP ya, di Jambi itu CDP. Karena di kita itu posisinya itu mulai pertama dari komis, tergantung dari hotelnya, ada komis 1, 2, 3 gitu kan. Kalau di kita tuh, kalau di aku kebetulan komis, demi-chef, CDP, sous-chef, eksekutif sous-chef, baru eksekutif chef ya. Jadi yang paling tinggi, eksekutif chef yang paling tinggi. Nah waktu di Papandayan masih cook helper, pindah ke kapal pertama jadi komis. Nah udah gitu, udah balik yang tadi yang Awani itu posisi bukan CDP, masih komis lah kalau kan salah, masih komis. Balik ke Bandung, kerja lagi di Jambi. Di Jambi itu diperbantukan dari NHI. Kebetulan di Jambi ada hotel baru, jadi dari NHI dia butuh beberapa orang buat jadi leader mereka, jadi leader di sana. Nah udah di sana sekitar berapa ya nggak nyampe setahun, pulang lagi ke sini kerja di restoran, ada restoran ini nih, di Pasteur Gabrinus Jerman. Jadi aku tuh menguasai itu masakannya itu masakan Jerman, masakan Indonesia, masakan Meksiko, masakan India, ya. Terus kalau masakan Sunda nggak begitu, ya. Masakan Sunda biasa masakan di rumah aja ya, ya gitu masakan Sunda mah. Nah udah gitu, pas dari sini aku ada tawaran lagi ke kapal. Tapi mama tuh waktu itu masih belum, inilah ada pengalaman pertama di kapal, nggak ada hasilnya ya. Cuma bawa foto aja segini katanya gitu. Yang dibanggain tuh foto-fotonya katanya gitu. Udah akhirnya ke kapal lagi aku tuh, ke kapal lagi. Nah dari situ ke kapal sampai akhirnya bisa sampai 10 tahun. Di kapal tuh sampai 10 tahun. Nah ada hal yang ya lumayan sedih gitu kan. Nah waktu berangkat pertama bawa uang, kedua bawa uang. Nah begitu pas berangkat kedua aku bilang sama mama pas pulang ya, mah mama kan dulu waktu aku naik kapal pertama mama nggak dapat apa, maksudnya nggak dapat apa-apa, cuma bawa foto doang. Mama kan nggak ini kayak gitu. Akhirnya kontak keduanya, ini kasihin ke mama semuanya, karena emang udah janji kalau emang udah
ini aku mau ini ke mama ke haji. Alhamdulillah kalau itu juga dia bisa Jadi ke itu haji. pencapaian terbesar. Ya itu pencapaian terbesar, bukan masalah itu pencapaian terbesar. Dan udah aku bisa ini mama. Nggak kayak sekarang, kalau sekarang kan ke haji mesti berapa tahun ya. Kalau waktu dulu mah uang langsung ada udah bisa langsung berangkat gitu. Karena pending gitu. Iya nggak pending dulu langsung berangkat. Nah, itu di situ udah nangis aja biasa. Nah, namanya orang tua ya istilahnya. Nah kayak begitu terharu gitu gimana. Yang waktu dulu dia tuh trauma, bukan itu maksudnya bukan trauma ya. Dulu naik kapal aja nggak ada hasilnya apa-apa gitu ya. Nggak ada hasilnya, kecewa gitu ya. Pas yang kedua ketiga udah. Nah alhamdulillah dari mulai situ kehidupan udah mulai naik gitu ya. Apapun juga nggak ada instan ya, masih ada pengorbanan, air mata, apalagi kesetiaan, konsisten gitu, dan mau berkembang ya. Dan doa ibu, aku udah pernah sering sama dia ngomongin apapun yang orang tua omongin, terutama mama, ikutin, jangan pernah ikutin apa maunya dia. Dan selama ini yang aku jalanin itu ya, istilahnya kehidupan aku tuh sampai sekarang itu alhamdulillah nggak pernah ada ya masalah-masalah yang berat gitu selama kita ngikutin apa kata orang bilang gitu. Nah, itu yang inti dari semuanya itu hubungan baik sama relasi, sama manajemen, sama ini. Jangan pernah berhenti berusaha ya, jangan pernah berhenti berusaha. Terus dari semuanya itu aku balik lagi ke yang tadi itu ibu gitu, ke orang tua. Jadi ya lancar aja gitu, nggak ada hambatan apa-apa gitu. Karena restu orang tua. Iya,